Imam Ahmad bin Hanbal adalah nazilah al-qunut. Nazilah ya. Setiap nyarak bencana doang. Nah, lagu penganut daripada Imam Ahmad bin Hanbal merantan Syekh Abdul Qadir Jilani misalnya, ia mazhab Hambali. Maka karena menurut beliau setiap masa, setiap tempat jarak doang balak. Maka setiap waktu sholat anak kudus. Karena apa? Karena nazilah misalnya. Nazilah. Jadi kita kan terlalu luput daripada kesulitan. Sekalipun malah Syibru tentang Rasulullah SAW berangkat dengan Madinah menuju Mekah. Lagu dia dari Mekah sebenarnya hanya menempuh perjalanan antara Madinah tiba pertengahan lah antara Mekah dan Madinah. Dalam keadaan aman, sholatlah yang kasar, dengan salat kasar, bengak layaklah, ya mungkin sendiri. Kan ya syarat harus harap tertakut dan sementara ini dalam keadaan aman, kita perjalanan santai ini, tidak ada gangguan keamanan, maka terkasar. Dia bani betul ya Rasulullah. Lagu Umar bin Khattab dan ketuan berbeda abang. Kan jadi dalam keadaan aman, maka terkasar syarat Rasulullah. Kata kasar, semeton, bengak dan ini yang bengak masih ini. Ada sudah bengak, kasar Umar bin Khattab. Dalam keadaan aman kok kasar sholat. Namun jangan main telang bengak tadi, kan dia teman tahu ni alasannya. Keketuan di Rasulullah. Nah, dengan ketua di Rasulullah. Dia jawab masakan apa? Lalu dia jawab Rasulullah, innaha sadaqatun tasaddaqallahu biha lakum. Ni kasar solat si gawe tadi kan ni sedekah dengan Allah. Sedekah dengan Allah, Allah jadi kain ida. Masa dia diterima sedekah Allah. Dak selalu para Syibru sok taat. Bisa sok taat. Nah, cuma karena kesulitannya lah, kadang-kadang musuh kesulitan lapas. Nah, kemudian dalam fikih sholat antara misalnya kita si kasar, dia terganggu jadi makmum dengan si salah kamar. Jadi ganggu. Karena apa? Kan mereka lama duduk misalnya kita yang 4 rakaat, kemudian kita 2 rakaat, wajib 4 rakaat untuk menyelesaikan. Dia tertunggu ya, tunggu 2 rakaat, dia terpilu salam baca imam ni 4 rakaat. Kalau 4 rakaat kan dia mau pada jamaah, dan dia berjamaah sekali-kali dengan isi tamam. Adapun sebaliknya lah dengan si salat tamam, kanggo yang berjamaah dia si kasar. Dan menutuan si kasar dia kan dia tinggal taib doang, dengan si masbuk. Ya masbuk. Tahu kadang-kadang wal sebut sebagian daripada semeton jari itu dia tahu. Saya berjamaah nih. Berjamaah. Lagu balik jamaah ya. Nih dia berjamaah 4 rakaat di salat zuhur terus sebaliknya jamaah 2 rakaat. Lalu dia tahu. Para dicela-celu. Jadi bentuk salat mesak secara berjamaah. Cuma lah mulai Istiqlal dia kanggo dia rapat-rapat. Harus jauh ada parang 2 jam ale sopo masjid. Nah jadi lamun Jumat misalnya berbeda Jumat kanggo dia terjamaah ya ke jasa Jumat dia kanggo masih dia kanggo terus mungkin tadanya milu so sembahyang kerja imam berjamaah lagu kita niatnya zuhur dia berniat Jumat karena itu kita jamaah karena apa Jumat dia kanggo dijamaah si kanggo dijamaah zuhur karena ke Jumat dekat dia kasar milu gerakan-gerakan daripada imam ikuti lalu kita tetap merupakan salat zuhur ruang kedua untuk apa? Untuk tidak menimbulkan keresahan. Karena jalan keadaan
para ulama, sehingga ndek kesulitan. Jadi berarti yang merumpuk fadilah daripada fadilah safar. Dan syaratnya musafir si tempono adalah musafir tidak ada maksiat. Musafir itu maksiat. Lalu musafir maksiat yang misalnya lalu main kasino misalnya. Kasino main ini. Anu kan Malaysia judi terbesar. Seluruh dunia datang berjudi. Pokoknya saya tahu mulai tempat no harus ngadu pakaian judi. Dah kan ulama terbuka. Ulama misalnya kena penelitian, harus terbuka pakaian. Pada mana ni bolong kan? Saya tahu betul harus dodot kuning. Dan bolong. Nah, karena membentuk. Cuma di Manbo terdapat 5 Islamic Center. Mulai jana dakar-dakar turis non muslim umpama lamun genda mati Pak Ariel. Islamic Center harus menurut pakaian busana muslimah. Kalah itu sih dia betul bolong. Karena apa? Yang memiliki peraturan. Al-haqqu bila nizamin yaklibul batil bin nizam. Jadi ada syarat, syaratnya adalah musafir isi wajib, musafir sunat, musafir mubah. Nah akan berubah jadi permusafiran isi wajib lo jadi musafir maksiat apabila sopok dengan mama gen musafir untuk berhaji isi kedua ataupun ketelu dia mendapatkan izin dengan inaknya. Sopok dengan nina sedang semama berhaji kedua ataupun ketelu, musafir akan jadi musafir maksiat apabila dia mau izin dengan semama. Musafir maksiat, tak lalu berhaji. Haji sunat masalahnya. Haji sunat. Jadi lamun haji sunat wajib mendapatkan izin dengan semama, wajib mendapatkan izin dengan inat atau aman. Namun si haji wajib jangan sunat mendapatkan izin. Sunat mendapatkan izin. Jadi lamun dengan ini walaupun sunat mendapatkan izin dengan semama untuk haji si pertama, misalnya berubah masih jadi musafir maksiat. Dia ada kagum mendapatkan rosak. Dia ada kagum akan bangkit. Karena apa? Bangkit akan bangkit masih masuk rosak. Bagi dengan isi sangat-sangat kelaparan. Kemudian termasuk masih berulung salat ini casarnya merupakan rosak. Berarti lamun si dasarnya adalah in khiftum ayyabtinakumul kuffar. Lalu Rasulullah SAW mengatakan sadaqatun tasaddaqah biallahu lakum, berarti berubah makna daripada rosah. Berubah karena dia kesulitan kan? Dia kesulitan karena serba kecukupan. Nah kemudian rosah artinya kemudahan si tebeng karena masyarakat, karena kesulitan. Sedangkan azimah adalah suatu kemudahan karena arak mani. Misalnya dengan ini sih dalam keadaan haid dan nifas, kanggo dia sembahyang dan dia wajib mengkada. Nah ini azimah. Dia dah rosak. Jadi lamun azimah suatu kemulahan lantaran arak mani penghalang. Lamun rosak kemulahan lantaran araknya kesulitan. Jadi masyakkah dan masafah tetap merupakan suatu alasan untuk melakukan. Nah kemudian adapun mengenai misalnya kita biasa salat berjamaah di masjid, tiba-tiba hujan, itu sempatlah. Ukuran daripada hujan itu asal terliwat dengan balik di pak masjid pasti tadi agak basah.
sandalnya dan basah pakaian. Berarti wah kanggo tuh arah masakah. Kanggo itu untuk menjamak dan mengkasar. Sebagian mengatakan jamak doang sih kanggo, kasar ya kanggo. Karena apa? Dengan melakukan jamak kasar balik pada nilainya merantau berjamaah di masjid. Nano lamun arak masakah dalam bentuk hujan atau mungkin terlalu panas. Cuma lamun panasnya juga arah kuliah, arah tabrid simparani. Tabridnya adalah menunggu di mana cuaca sejuk. Yang dikagum agak tunda sedikit sembahyang zuhur. Lamun sangat-sangat panas. Jadi tabrid kemudian atmah. Kecuali bagi dengan ninas memang saat-saatnya akan haid, maka dia kagum tabrid, dia kagum atmah. Atmah itu kan artinya mengundur pelaksanaan waktu salat isya sampai agak mundur. Ini ya afdol. Namun dengan ini sih dalam keadaan gena datang haidnya, karena awal waktu datang haid, maka dia kagum harusnya melakukan salat segera. Karena apa? Karena dengan ini apabila nuah arah waktu antedekna langsung sholat, maka ukuran waktunya bau selesai sholat juru aden datang haidnya, kemudian lagu dia sholat, maka wajib nak ada di mana. Si tinggalannya lewat waktunya si mulai haidnya. Sekedar juga masih apabila nuah selesai haid, andai dia encongan mandi. Padahal lewat akhir waktu. Akhir waktu ukurannya ini mandi, selesai mandinya, terus mau sholat duduk waktu. Lagu dia mandi. Berarti otomatis kan dia sholat, wajib nak ada. Jadi si tinggalan dari awal waktu lantaran dia segera sholat, lalu datang haid, sila akhir waktu dia segera mandi dan sholat, lantaran dia mandi dulu. Dia dah mau sholat, maka si awal pirana sebelum haid no wajib nakada, dan setelahnya si haidnya pun wajib nakada, karena ada waktu yang kesempatan untuk mandi. Itulah ketentuan daripada fikih tentang itu sebagai. Jadi dengan sebab inilah apabila tuah lakuan, bahkan kedengaran sangat rumit. Kedengaran sangat rumit. Lagu bau setelah lakukan secara istiqomah, ia merupakan tarekat luar biasa. Tarekat luar biasa. Karena ada keterangan beberapa waktu bahwa ahli marifat itu meninggalkan syariat. Karena di dalam hikam tersebut Ibnu Athaillah, jadi tanda dengan betul-betul musyahabatullah. Musyahabatullah adalah apabila tetap melakukan syariat. Ini kadang-kadang diri anggap diri wahai aku rapat Allah Taala lagu dia bersyariat. Kadang itu usir si setan. Usir kejauhan si setan dengan sudah Allah Taala. Jadi hakikatnya adalah syariatmu terjalani secara bagus, tono kau dari tarekat hakikat dan marifat. Sebaliknya apabila ditelakuannya, berarti dia tidak itu tarekat hakikat marifatnya. Jadi inilah ya, sehingga para ahli fikih berpegang kepada mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Sehingga dikejadian selamat di akhirat Allah Subhanahu wa taala, khairan di mana salamatud dunya wal akhirah. Yufaqihu fid-din. Dikejadian ahli dalam fikih agama. Jadi fikih. Jadi sebenarnya jadi ukurannya dengan ahli fikih adalah sekaligus dia tahu tarekat hakikat marifat. Dia tahu. Karena apa? Di dalam pelaksanaan fikih harus hadir. Terutama sekali tarekat dan hakikatnya belum mencapai kepada marifat. Inilah ya. Karena apa? Karena dengan melajari tarekat hakikat marifat, ya anda terbau tetap ingat kepada Allah, terutama sekali di saat si sholat. Jadi pantas ahli tarekat mengatakan apa?
Selesai dia bertarekat, maka syariat menjadi gombas. Jadi gombas. Karena apa? Dia berisi separahnya. Karena di saat melaksanakan selaku kewajiban-kewajiban secara ini, dia ingat ya Allah Ta'ala. Kumbeknya karena hatinya dia bersih. Begeranjam sekenal-sekenal jawab datang sholat. Dia main sholat doang, si dia ingat-ingat di luar sholat, turun tak ingat. Pernah dulu pancing lu, ternyata di kantor dan lu pancing singkat di dalam sholat. Jadi dia gosok terus. Oh iya nih, kesusu betul sholat. Jadi dengan isi ahli dalam tarekat dan hakikatnya pasti kan sangat ngone melakukan sholat karena ia menikmati kan di dalam sholat nu tahu betul-betul bertemu hakikat Allah. Jadi Allah terjadi. Ini tentang pelaksanaan bahwa tingkahnya sangat sulit, rumus-rumus teori-teorinya lalu tetap istiqomah terlakukan. Nah iyalah tarekat saya luar biasa. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala, innal kafirina, sesungguhnya orang-orang kafir, kanu lakum aduwan mubina, adalah mereka itu bagi kalian musuh yang sangat-sangat nyata. Bainal adawah, ay innal adawatal hasilata, sesungguhnya permusuhan yang terdapat bainakum wa bainal kafirin, antara kalian dan antara orang kafir, kalimatun, yaitu dia abadi sampai hari kiamat tetap. Wal ana, dan sekarang ini, wal ana kan sekarang ini kan azhartum khilafahum, sesungguhnya telah kalian nampakkan menyalahi mereka fiddin pada agama. Wazdadat adawatuhum, semakin bertambah permusuhan mereka. Mungkin nyata-nyata dengan menggunakan senjata tipe seluruh muslimin, kecuali beberapa tempat karena sengketa lahan, karena sengketa perbatasan. Lagu ini mengarah kepada agama. Nah, di saat perang senjata, lagu perang, namun misalnya Ghazwatul Fikr, ialah perang pemikiran, perang teknologi. Sehingga makin ini apabila coba kalkulasi beliang dengan isi negel Al-Quran timpal negel HP, pasti negel HP ini lebih daripada negel Al-Quran. Mendingan lamunnya negel HP lagu di dalam Al-Quran. Negel HP TikTok kumbena karena si memiak TikTok ini yang teliti dulu dari segi psikologis dan manusia di seluruh dunia, kejiwaan manusia tuh. Jadi maka beruntunglah kita beruntung kumbena karena masih sanggup kita untuk membaca kitab sampai berjam-jaman. Tetap istiqomah membaca kitab sampai berjam-jaman. Jangan cara teliti. Sementara menurut hasil penelitian daripada dengan seminar TikToknya hanya tahu nikmat konsentrasi manusia itu hanya 4 detik sesuai kaca TikToknya. Lamun terpengaruh si TikTok psikologis manusia ndek nemele gen ngonek-ngonek menyimak pelajaran, membaca kitab, membaca buku si berjam-jam. Karena harusnya 2 detik berganti dengan informasi baru, 2 detik berganti dengan informasi baru. Nah ini sini terbentuk mental. Berarti sulit untuk istimror. Maka sangat beruntunglah ketika insyaallah subhanahu wa ta'ala masih tekun diajarin boleh belajar kita, boleh ngaji jeluk penuh bukan 24 jam lepas daripada TikTok. Namun si kode-kode masih di Bali umur 2 tahun ya pintar aja di taman. Sini dia tahu amak ni, ya pintar lo dia. Sini dia tahu papu ni. Tahu ni. Ya Allah.
Karena memang si Mina itu ya mengadakan penelitian. Dia main-main, dia meraba-raba. Ialah cara untuk menyerang kita sebagai kaum mukmin. Kita lah muslimat maras buruk masih sanggup kita berjam-jaman baca kitab. Lagu berhenti generasi si kemudian. Lalu mudah-mudahan kejadian Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan justru sebaliknya jadian, sehingga yuriduna ayyudfi'u nurallah bi'afwahihim wa la yudfi'u walau karihal musyrikun. Milih dan medak api Islam ni dengan bermacam-macam cara, lalu dia bau. Lamun dikman dikejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun marak nikah wajib ke mujahadah, wajib ke berjuang untuk mengantisipasi berbagai macam kemungkinan si generasi berikutnya dengan banyak-banyak ya memberikan arahan lah. Nah pilihkan cara makin ini selalu hak perlindungan hak asasi manusia anak dan perempuan. Dan dia sakiti, namun dengan jijit-jijit kanan ke penjara itu. Dan sekalipun jadi aman, jijit dia ke penjara. Padahal dalam ilmu fikih kan, seandainya munara amak membunuh anaknya, dia kena kisos. Dia kena kisos. Lalu dalam hukum HAM ni, angsalap lagi sampai melukai dengan toa ke penjara dengan toa. Lagi guru ngaji Malik, dua guru ngaji di penjara. Lantaran apa digampuk anak si ngaji? Karena HAM masih belum berlaku HAM. Ada beberapa negara sudah boleh terima karena produk dengan kafir, cara untuk membuktikan permusuhan tipe itu. Qala mufassir Allah Ta'ala wal ana kad ashartum khilafahum fid din wazdadat adawatuhum, dan telah bertambah-tambah permusuhan mereka wa bi sababi syiddatil adawati, dan dengan sebab sangat kerasnya permusuhan itu kasadu itlafakum, mereka ingin untuk membinasakan kalian, memusnahkan kalian. Adik doang pada hidup menguasai bumi. In kadaru, jika mereka mampu. Jadi memang kalau dalam Al-Quran wa'iddu mastata'tum, jadi persiapkan diri untuk melawan kaum kufar sesuai dengan kemampuan. As-sayba bisayfi rumha birumhi, namun menyerang dengan pedang, gunayang pedang, ini gunayang tombak. Nah, ini adalah klasik ini. Mungkin ini alhamdulillah merantau ini ke Amerika, Pakistan, Arab, penerbang pesawat tempur Arab Aisyah Paul, sisa Al-Paul, ya si menghancurkan pesawat tempur India, ya bidiknya sih Aisyah Al-Paul, ya mengemudi pesawat tempur Amerika. Jadi termasuk salah sopo daripada satu-satunya bahkan di dunia. Aisyah Al-Faruq isi menerbangkan pesawat tempur dengan kemampuan yang jelajah yang sangat tinggi. Nah, ini termasuk dalam kata wa'iddu mastata'tum. Jadi Pakistan itu umat Islam terbesar di dunia di Pakistan. Petang desa 3 juta umat Islam di Pakistan. Indonesia satak 22 juta. Berarti judul di Indonesia di Pakistan. Jadi buka habis. Jadi buka habis. Padahal lagu di ada Pakistan ni sukarela atau pemadu di nyanyi Pakistan. Pemadu apa? Ingat sampai. Iya. Naik pemadu. Kan si paling ngeselek dunia tu. Siaran Alianur yang paling nges di dunia masih dari Tegar, sedang menunggu, saya mencari imam ini, sedang mencari imam yang pas. Rosanur. Lalu Pakistan, memang di Pakistan ini Arab suku daerah paling lembah. Pokoknya
dengan ini ngestok sampai berumur-umur beribu tahun. Saya makanan dia makan karbohidrat, selalu makan protein, vitamin, buah-buahan, sayur-sayuran, makanan. Jadi sampai 16 tahun masih dengan anak. Karena dia nyuruh celak berkembang Islam di Pakistan dan hidup itu memang sederhana. Dia nglamor. Jadi ialah cara kaum kufar memerangi kaum muslimin dengan senjata pemusnah massal doang, lalu kadang-kadang perusak pemikiran daripada umat Islam. Lalu diwaspadainya, kita tahu. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, fa in talat salatukum, maka jika lama kalian sholat, jika lama kalian sholat, parubbama wajadu al-fursata, maka mungkin saja mereka mendapatkan kesempatan pikat likum dalam membunuh kalian. Fa'ala hadza ruhisat lakum, maka berdasarkan ini dipermudah bagi kalian di kasih sholat pada asal sholat. Ini dalam kaitannya dengan suasana perang. Jadi kalau salat jamak kasar, si paranin salat syiddatul khawf. Nah, lanjutnya, wa idza kunta bihim, dan jika ada, apabila engkau telah ada di tengah-tengah mereka, fa'akamta lahum as-salata, maka